Hai, gue Zizi dan lo lagi di Jurnals Indonesia. Hai guys, gue Zizi, lo lagi di Jurnals Indonesia. Kali ini gue pengen share ke kalian kondisi kondisi anak-anak Indonesia yang ada di sekitar gue, dimana mereka harus juga menghadapi yang namanya virus corona di daerah Sydney. Gue tinggal di Beverly Hills, sebuah suburb yang lumayan tidak jauh sih dari CBD ya. Gue tinggal 15 kiloan dari kota Sydney CBD. Ini adalah hari kelima gue nggak punya kerjaan. Gue kerja normally di restoran dan saat ini restoran gue tidak bisa dine-in, hanya bisa take away doang. Means like dibungkus aja, mereka nggak butuh waitress dan gue waitress. So agak redundant, gue diberhentikan sementara sepertinya, nggak ngerti deh. We'll see. Tapi gue masih keep contact sama bos-bos gue dengan sangat baik. Tapi gue harus understand bahwa memang pemasukan dari restoran sekarang udah berkurang banget sejak terjadinya corona. Kali ini Australia semakin hari semakin meningkat, jumlah kematian juga meningkat walaupun kecil menurut saya dibandingkan negara lain. Tapi kita harus aware, bagaimanapun kondisinya kita harus menjaga diri, tetap di rumah aja dulu kalau nggak penting. Kemarin gue sempat keluar sebenarnya karena gue butuh asupan beras dan beberapa makanan. Jadi ada teman gue yang mau bantuin gue untuk ngantri di supermarket buat dapetin beras, karena gue sendiri udah beberapa kali ke supermarket tapi beras tuh nggak ada, beras nggak ada, daging nggak ada, toilet paper habis. Ini kejadian bukan di Australia, gue tahu di Indonesia di mana aja juga seperti ini. Semua orang panik beli segala macam, ada yang nimbun, dan it's like di sini kita lihat serakahnya manusia. Well guys, bukan cuman gue yang akan share. Ini hari kelima gue untuk melakukan di rumah aja. Gue keluar kalau penting, gue keluar juga gue selalu mengusahakan untuk selalu menjaga jarak sama teman-teman. Nggak perlu salaman lagi, nggak perlu pelukan lagi, walaupun kita pengen pelukan banget. Sebagian kecil potret anak-anak Indonesia menghadapi coronavirus di Sydney di Australia. Let's check it out. Teman-teman, sekarang gue lagi nunggu train station buat ke Mascot. Ada temen yang mau ngasih berasnya, telur, dan juga toilet paper. Hai, gue udah nyampe nih di City, mau ketemu teman gue buat ketemu dulu sebelum dia pulang ke Indonesia. Gue udah bawa beras. Di dalamnya tuh ada beras sama toilet paper. Di tas gue di bawah ini ada telur dan makanan kaleng dari teman gue. Terus as you know guys, button buat nyebrang itu nggak dipakai lagi, udah otomatis. Tapi beberapa daerah kayak tempat gue tinggal, kayak di suburb, masih harus ditekan gitu. Hai guys, sekarang gue di rumahnya teman gue. Ada beberapa anak Indonesia di sini. Aduh, sebenarnya rada susah ya pakai masker. Dek, maskerku mana ya? Mau pakai masker beneran? Iyalah. Mau diinterview. Aduh. Ya sebenarnya kita nggak boleh dekat-dekat ya. Social distancing guys. Halo. Sida dari Makassar, gue juga dari Makassar sebenarnya. Bukan sih, aku bukan dari Makassar. Dan dari mana dong? Aku asalnya dari Kolaka. Oh, Kolaka. Ya, sama-sama bisa logat sebenarnya. Iya, soalnya kan aku kuliahnya dulu di Makassar. Gimana kalau kita logat aja?
Iya, Ya, logat aja ya. Ayo Mi. Jadi saya dengar-dengar mau pulang ini ke Indonesia. Kenapa? Insya Allah besok. Besok. Sedih nggak? Kenapa sampai memutuskan pulang? Padahal kalau mau dibilang masih ada kerjaan nggak ya? Iya, masih Ya, ada. ha-ha. Soalnya kan kayak apa di kayak nggak ditahu gitu, meskipun alhamdulillah saya masih kayak masih bersyukur begitu, masih kerjaanku masih lancar, tapi berpikir kak juga ndak mungkin lah bakalan kedepannya bagaimana, soalnya kan kita tahu sendiri kan Australia dia udah lockdown sampai 6 bulan. Ya, soft lockdown lah untuk sekarang. Mungkin September bakalan ini. Jadi kan maksudnya kayak itu kan berdampak saja Susah napas kayaknya. otomatis kan itu kan berdampak ke hospitality. Nah, seperti kayak saya kan kerjanya di ini apa? Lepas lalu itu sih. Ya. Ada apa? Handuk. Ada yang nyari handuk nih, kita lagi temen aku cari handuk. Aku cuma punya 1 handuk doang, Ti. Siti mau mandi. Gimana ya? Ih, masih jalan ini. Biar mau dipotong nanti tuh. Oh ya, serius Kak dulu. Gini, kondisi pekerjaannya Sida sekarang bagaimana Kak di Sydney? Kalau saya alhamdulillah masih lancar. Tapi kenapa saya langsung kayak berpikir langsung kak mau pulang? Karena pertama sebelumnya saya sudah ke agensi, sudah kasih tahu bagaimana nih dampaknya nanti kalau misalnya saya pulang, sekolahku bagaimana, dan alhamdulillah sekolahku kan juga ini apa untuk term selanjutnya sampai bulan 6 itu kita online kelas. Jadi kalau saya pulang, misalnya kalau online kelasnya udah selesai, posisiku bulan 7 masih ada di Indo. Nah, sementara Aussie kita bisa masuk di Australia bulan 9. Misalkan perkiraannya kan. Terus agensiku bilang nggak masalah. Itu kan bukan keinginan kita. At least kita masih tetap bayar uang sekolah, masih bisa. Terus kan untuk pulang karena saya sendiri. Karena merasa lebih aman. Merasa lebih aman, maksudnya kayak gini, jauh dari keluarga. Kalaupun misalnya kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa di sini, misalnya sakit, demam-demam gitu, terus diperiksa. Kalaupun tiba-tiba dapat hasilnya bagaimana, maksudnya kayak enggak terima kak begitu. Kalau di Indo misalnya kayak ada pemeriksaan, siap kak terima hasilnya. Karena ada keluarga yang bisa menemani begitu. At least tuh dekat sama keluarga. Mengerti. Ya, lebih berpikir ke situnya. Sidar sih masih enak, masih ada kerjaan. Gua udah nggak ada kerjaan sekarang. Karena begini guys, kita tuh sekarang kondisi gua Sidar tuh kondisinya international student yang independen. Kita nggak ada beasiswa, kita harus menghidupi diri kita sendiri. Wow, kita ada tabungan, tapi siapa yang tahu kalau itu cukup. Saya juga pikir kayak meskipun kerjaan masih ada, terus sempat saya tanya bosku kan, dia bilang bakalan fine Ji untuk beberapa 1 bulan ke depan apa, tapi mungkin fokus mencari uang, tiba-tiba fly-nya lagi ke Indonesia sulit. Iya benar. Seperti misalnya harga tiket juga udah kayak sampai, kemarin kan, kemarin alhamdulillah masih dapat harga $500. $500. Terus hari ini katanya udah sampai 20 juta lah ya, 20 juta gitu. Jadi itu kayak one way. Iya, jadi kayak maksudnya saya berpikir kemarin kan kayak ini kayak ujian juga gitu. Maksudnya kayak di antara teman-teman aku masih banyak yang berusaha untuk cari kerja. Saya alhamdulillah kerjanya masih lancar, tapi kayak saya nggak mau terlena begitu, harus cepat-cepat ambil tindakan gitu. Iya, benar-benar. Thank you for sharing. Masih ada antrian lainnya. Wah, tidak lagi. Jangan itu gila, nggak boleh. Itu gaji lo yang terakhir. Oh no, I will survive as long as I know how to love you in my mind. Sekarang gue sama Matilda dari Jakarta. Dia besok juga memutuskan buat balik
Lu kerja apa sih di sini? Lo kok visa apa dan kerja apa dan apa sih yang lo lakukan di Aussie gitu? Aku baru datang sebulan yang lalu dengan visa 462 working holiday second year. Lalu aku diterima di boleh ngomong nggak nih? Kerja di mana boleh ya? Lu bisa nggak nge-share kerjaan lo apa gitu? Jadi aku keterima di restoran Malaysia Express di kafetarianya University jadi server. University apa tuh? UTS. Oke. Di UTS jadi server. 5 hari setelah aku nyampe sini aku dapat kerja, puji Tuhan. Dan ternyata karena ada kejadian yang force major, aku diberhentikan sementara tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut. Emang gara-gara ini juga pressure dari pemerintah kan buat tutup semua restoran gitu. Benar. Dan lo udah redundan gitu ya bentukannya? Bukan redundan, kita bener-bener nggak bisa udah di beroperasi. PHK, beneran udah diberhentiin. Kemarin manajer aku sebenarnya telepon, kita terpaksa nggak ngasih kamu shift sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dia nggak bilang aku di-cut. Oke. Tapi dengan keadaan seperti ini, kalau misalnya teman-teman ngikutin berita Australia, hampir setiap hari mereka berubah peraturannya. Kayak gimana tuh? Misalnya saat yang 2 hari yang lalu kita baru di stage kedua kan, stage 2 lockdownnya itu dimana orang-orang masih boleh bepergian untuk essential things dan masih banyak toko-toko yang buka. Tapi tadi aku baru aja lihat di berita di Twitter dari N7 akan ada stage berikutnya yaitu muncul total lockdown Seperti Itali dan itu tidak dalam waktu 1 minggu, itu hanya dalam beberapa hari. Saya nggak bisa ngambil risiko. That's why you decide to go home. Ya, kita warga negara Indonesia dikasih prioritas. Di sini saya hanya visa working holiday, di mana di situ masuk visitor, tidak mendapatkan benefit sama seperti warga negara Australia atau PR. Seperti itu. Thank you so much for sharing. Thank you. Wash your hands. Wash your hands.